Keberadaan Mbak Ita tak diketahui saat KPK geledah kantornya, padahal mobil terparkir di balai kota. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita. Petugas KPK mulai melakukan penggeledahan sejak pukul 9 pagi dan meninggalkan ruangan pada 18.30. Dari sana, petugas KPK membawa 2 koper dari Balai Kota Semarang. Namun, hingga penggeledahan selesai di kantor Wali Kota Semarang, tak ada tanda-tanda pejabat yang digiring oleh KPK, termasuk Mbak Ita. Wali Kota Semarang itu terakhir terlihat saat menghadiri kegiatan di Gedung Gradila Bakti Praja, kantor Gubernur Jawa Tengah, Jateng, pukul 8.30. Hingga berita ini tayang, kader PDIP itu belum diketahui keberadaannya. Padahal, mobil yang digunakan oleh Mbak Ita masih terparkir di Balai Kota Semarang, Rabu malam. Sementara itu, KPK telah menetapkan Mbak Ita sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah kota, Pemkot Semarang. Selain Mbak Ita, KPK juga menetapkan 3 tersangka lain, termasuk suami Mbak Ita yang juga Ketua Komisi DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri. Kemudian 2 lainnya, Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi, Kota Semarang, Martono dan Rahmat U. Jangkar selaku pihak swasta. KPK juga mencegah 4 orang yang sudah ditetapkan tersangka itu bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Demikian disampaikan juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu. KPK telah mengeluarkan SK nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang, yaitu 2 orang dari penyelenggara negara dan 2 orang lainnya dari pihak swasta, katanya. Lebih lanjut, Tessa menjelaskan ada 3 perkara yang tengah diusut di Pemkot Semarang. Pertama, kasus dugaan suap terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024. Kedua, soal dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Kemudian ketiga, berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan pencekalan dilakukan setelah penetapan tersangka. Ketika naik pada tahap penyidikan, pasti kita melakukan cekal terhadap para tersangka tersebut, ujarnya Rabu.